Engkau sangat baik, teramat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada hari ini adalah Pendeta Nyonya Dina Haba Akihari STH. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kami puji dengan riang di kawala yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu, padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing dalam Timotius 1 ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tuhan memberikan kepadaku anugerah yang melimpah bersama-sama dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai-Mu juga. Sumber rahmat dan karunia, inginkan umat-Nya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu,
dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Sungguh sayang, ternyata ku jemaat. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku jemaat. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam ucapan syukur hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak pada hari ini, kami hendak disapa melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini atau Injil hari ini kita ambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17 di bawah terang judul ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin.
Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam pelayanan anak sehingga hari ini tanggal 6 berumur 61 tahun. Boleh kita anak-anak sampaikan salam untuk papa mamanya di rumah. Selamat ulang tahun yang ke-61 tahun. Sudah PKLU atau masih anak-anak? Usianya sudah PKLU tapi 61 tahun ini anak-anak masih semangat. Masih semangat anak-anak? Puji Tuhan, masih semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Tema kita dalam ibadah hari ini, layanilah Tuhan anakku. Saudara-saudara, Timotius adalah anak rohani daripada Paulus. Paulus sebagai mentor, dia mendidik anak rohaninya ini sehingga walaupun masih muda, diperhadapkan dengan banyak tantangan, ada ajaran-ajaran sesat yang muncul saat itu. Paulus membekali Timotius dengan pengalamannya dalam mengikut Kristus. Kita melihat juga peranan daripada orang tua, oma. Siapakah oma daripada Timotius ini, anak-anak? Oma Lois. Ibunya nama siapa? Eunike. Nanti ada yang bilang, itu loh nama Timotius itu mamanya nama ini, tapi dalam Alkitab namanya Ibu Eunike. Peranan oma dan peranan ibu, mama sangat berperan, peranan orang tua sangat berperan dalam pembentukan iman daripada anaknya, yaitu Timotius. Dan Timotius ini dia masih muda, dia dengan setia memberitakan tentang firman. Dan kita melihat dalam bacaan kita ini, Paulus, dia tidak menyembunyikan akan masa lalunya. Bapak Ibu, biasanya orang malu untuk menceritakan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan masa lalunya. Misalnya dulunya dia jahat, dia seorang yang pembunuh, dia seorang yang keluar masuk penjara. Itu yang dialami oleh Paulus. Dia tidak malu mengungkapkan kehidupannya pada waktu yang lalu, supaya dengan demikian Timotius ini dia mau belajar bahwa tidak perlu malu untuk menyampaikan tentang firman. Kenapa Paulus mengungkapkan tentang kehidupan masa lalunya, Bapak Ibu? Kalau kita lihat di dalam bacaan kita tadi, di ayat 12, Paulus mulai dengan, aku bersyukur kepada Dia. Dia ini adalah Tuhan. Yang menguatkan aku, yang menguatkan Paulus. Siapa yang menguatkan Paulus ini, anak-anak, Bapak Ibu? Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Kristus menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yang punya pekerjaan ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakai Paulus sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan tentang kasih Tuhan dan didikan daripada Paulus kepada Timotius ini, sehingga dia juga menjadi seorang pelayan yang tangguh. Aku yang tadinya seorang penghujat, namanya sebelum menjadi Paulus, namanya siapa anak-anak? Saulus. Saulus inilah yang minta surat kuasa untuk pergi menghancurkan orang yang percaya kepada Kristus, namun dalam perjalanannya Allah mengubah pola hidupnya dari seorang penjahat menjadi pelayan Allah.
Dan sebagai pelayan Allah yang setia, dia menghadapi banyak hal. Tantangan yang dia hadapi bukan saja di darat, tapi juga di laut, di gunung. Dia menghadapi banyak pergumulan dalam pelayanannya, bahkan dalam dirinya juga dikatakan ada duri dalam daging, hidupnya juga penuh dengan banyak sakit, tapi tidak menjadi satu penghalang bagi dia untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu bersuka cita, untuk selalu berdoa. Dan Paulus ini, dia yang tadinya seorang penganiaya, dia menjadi pelayan Allah yang setia, dia menceritakan masa lalunya. Bapak Ibu, dia tidak malu untuk mengungkapkan masa lalunya supaya Timotius mau belajar dengan semangat daripada Tuhan, dia mengikuti teladan iman daripada Paulus ini. Di ayat 14, Bapak Ibu, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kita boleh hidup, anak-anak, Bapak Ibu, kita boleh hidup sampai dengan hari ini tanggal 6, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur kita punya iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus inilah sumber sukacita kita. Anak-anak, kita bersukacita karena kita merayakan hari ulang tahun. Biasanya kalau hari ulang tahun itu kita minta apa, anak-anak? Kalau ulang tahun kita minta apa? Minta hadiah. Hadiah apa yang kita minta? Panjang umurnya, sehat badannya, dan seterusnya. Di hari ulang tahun ke-61 Pelkat PA, apa yang kita minta kepada Tuhan? Kesehatan, kekuatan, belajar yang rajin, dan seterusnya. Hari ini juga kita mengucap syukur, ada teman-teman kita yang sudah di PA, mereka akan pindah ke kelas teruna. Itu semua karena kuasa Tuhan. Dan melalui firman ini mengajak kepada kita bahwa Paulus membekali Timotius supaya dengan setia dia mau untuk tetap melayani Tuhan. Ada 3 hal, Bapak Ibu, Paulus memberikan semangat dorongan bagi anak rohaninya ini. Yang pertama adalah cara Paulus mempersiapkan Timotius bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan praktek hidup yang ia lakukan. Dia tidak saja mengatakan harus begini, harus begitu, tapi dia praktekkan hal itu dan diikuti oleh Timotius ini. Ini menjadi teladan bagi kita sebagai orang tua. Bagaimana peranan kita sebagai orang tua untuk menjadi teladan iman, membahasakan firman Tuhan itu bagi anak-anak kita di rumah. Ini tidak mudah. Tetapi dengan pertolongan daripada Tuhan, kita diingatkan untuk menjadi teladan iman. Sebagai pelayan, pendeta, diaken, penatua, kakak-kakak pelayan, pengurus PA, teruna, apakah kita juga melibatkan anak-anak kita ini dalam praktek pelayanan? Inilah yang membekali mereka nantinya ke depan untuk menjadi pelayan-pelayan yang tangguh. Kalau mereka diabaikan sejak masa kecil mereka dan dianggap mereka mengganggu dalam pelayanan, jangan marah kalau ke depan kita kehilangan generasi yang setia kepada Tuhan. Mari melalui ulang tahun Pelkat PA kita diajak, layanilah Tuhan anakku. Saudara-saudara, bagian yang kedua yang ditekankan dalam bacaan ini, pengutusan Timotius untuk melayani di tempat yang berbeda daripada Paulus. Kita belajar bahwa mendidik dan mempersiapkan anak-anak masa depan mereka harus selalu di bawah pengawasan kita sebagai orang tua. Mendidik anak-anak dalam pelayanan PA teruna harus juga dalam pengawasan kita para pelayan. Kepercayaan dan restu orang tua kepada anak bahwa ia mampu mengemban tugas panggilan dan tanggung jawab secara mandiri. Saudara-saudara,
bagian yang ketiga yang ditekankan dalam bacaan ini dengan menceritakan masa lalunya Paulus, secara tidak langsung mengajarkan Timotius untuk tidak mudah menghakimi atau membenci orang yang dianggap sebagai penyebab dari masalah yang dihadapi. Paulus memberikan pengertian bahwa semua orang yang pernah hidup di dunia ini, Bapak Ibu, siapakah yang tidak pernah berbuat dosa? Siapakah yang tidak pernah berbuat salah? Kita semua pernah melakukan salah. Paulus pun dia mengakui dia pernah melakukan dosa, tapi dia mau berubah karena Kristus yang mengubah hidupnya. Kita semua pernah melakukan salah, tapi kita mau belajar memperbaikinya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus hadir menyelamatkan Paulus. Tuhan Yesus hadir menyelamatkan Timotius dan kita sebagai anak-anaknya. Yesus dengan sabar mau memampukan kita untuk bertobat dan menjadi lebih baik dari hari kemarin. Mari Bapak Ibu Saudara, di hari ulang tahun PA ini, apa yang hendak kita buat untuk Tuhan? Paulus mempersiapkan Timotius sehingga dia menjadi pelayan Tuhan yang tangguh. Kita sebagai orang tua, mari kita juga mempersiapkan anak-anak kita supaya mereka juga menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di tengah-tengah tantangan iman yang dihadapi ke depan. Mari kita sebagai kakak pelayan, pengurus, pelayan dalam gereja, kita diajak juga untuk menjadi Paulus masa kini, mempersiapkan generasi-generasi Timotius ke depan untuk menjadi pelayan yang tangguh. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah bersama kita sehati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, Tuhan Yesus sumber kehidupan kami, 61 tahun perjalanan pelayanan anak boleh Tuhan hadirkan dalam GPIB. Kami boleh mengucap syukur atas anugerah Tuhan ini yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan dalam 1 Timotius, pengalaman hidup Paulus disampaikan kepada Timotius, membekali dia dalam pelayanan menghadapi banyak tantangan. Begitu juga dengan peranan orang tua dalam keluarga, Oma Lois dan Ibu Ionika mendidik anaknya Timotius sehingga menjadi pelayan yang tangguh. Bimbing kami Bapa melalui kuasa Roh Kudus sebagai para pelayan, sebagai orang tua, untuk kami juga mempersiapkan generasi muda kami ini, anak-anak kami ini untuk tetap setia kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi anak-anak yang tangguh ke depan, yang tetap taat setia kepada Tuhan di tengah-tengah persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Gereja-gereja Tuhan di dunia ini kami mohon Tuhan memberkati. Fungsionaris Majelis Sinode bersama dengan keluarga, mupal-mupal yang ada regio, dan khususnya jemaat Tuhan GPIB Bukit Saitun di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Kami bersyukurkan Tuhan atas berkat-berkat-Mu ini. Tuhan berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, rekan-rekan presbiter yang melayani pada saat ini. Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Begitu juga dengan jemaat-Mu sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Kami serahkan keseluruhan mereka dalam pimpinan Tuhan. Pelayanan anak persekutuan teruna kami bersyukur. Berkat-berkat Tuhan berikan bagi anak-anak kami yang duduk dalam bangku sekolah, sehingga karena kuasa Tuhan mereka boleh menyelesaikan di sekolah dasar dan melangkah untuk sekolah SMP dan diserahkan kepada persekutuan teruna. Tuhan berkati ungkapan syukur dari anak-anak-Mu. Kami serahkan anak terkasih Ave, Osa dalam penjagaan Tuhan. Begitu juga anak kekasih Steve Nafi, kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Aslin, Albert, kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Anak kekasih Malvin dan Yobel, kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Anak-anak-Mu ini adalah milik Tuhan. Berkati mereka dalam ucapan syukur dari PA ke persekutuan teruna. Badan pengurus, kakak-kakak pelayan, kami percayakan mereka dalam pimpinan Tuhan. Berkati, jaga lindungi dalam kehidupan pelayanan ke depan. Dan kami mohon supaya anak-anak dari PA ini Tuhan berkati mereka ke persekutuan teruna, mereka lebih giat lagi, aktif lagi dalam pelayanan ke depan. Karena mereka adalah generasi ke depan dalam pelayanan di gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para orang tua mereka masing-masing dalam tugas tanggung jawab usaha-usaha yang dijalani. Kami percayakan mata pencaharian jemaat-Mu ini dalam pimpinan Tuhan. Tuhan jaga lindungi para orang tua dalam jemaat-Mu. Kami serahkan kehidupan mereka sepenuhnya Bapa dan Ibu dalam pimpinan Tuhan. Orang tua lanjut usia, anak-anak muda, Tuhan berkati. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam kehidupan ke depan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan keluarga-keluarga yang doakan sepekan. Tuhan berkati keluarga Ibu Darmina, Tuhan berkati keluarga Bapak Lapian, Tuhan berkati keluarga Lekahena. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Begitu juga dengan rekan-rekan sepelayanan kami Majelis Jemaat, sektor pelayanan 1 Penatua Bapak Jimmy Nafi, sektor pelayanan 2 Diaken Ibu Melani Poyo, sektor pelayanan 3 Diaken Ibu Moren Wawiling. Kami percayakan dalam pimpinan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi dalam keluarga, dalam pelayanan.
yang Tuhan percayakan. Kami mengucap syukur atas kerjasama yang boleh terwujud melalui Inforkom sehingga pelayanan ini boleh terjangkau ke rumah-rumah. Tuhan berkati sarana yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati organis pro kantor yang mengambil bagian musik gereja. Kami serahkan semua rangkaian ungkapan syukur kami dalam pimpinan Tuhan. Saudara-saudara kami yang bersuka cita karena bertambah setahun usia, berhasil maupun dalam kegagalan, ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan mengenal dari ketinggian-Mu akan kehidupan mereka yang terdalam. Kami mohon Tuhan memberkati campur tangan bagi keluarga-keluarga yang didoakan dalam pergumulan kesehatan yang terganggu. Kami serahkan Ibu Malole, Ibu Lita Mira, Ibu Ginting, Ibu Tomasoa, Ibu Mamik Purwoto. Kami serahkan Ibu Rewaru, Ibu Maria Poyo, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan. Begitu juga dengan Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyo, Bapak Laning, Bapak Togu Tambunan, Bapak Christian Gultom, Bapak Sirait, Bapak Benyamin Hili, Bapak Yohanes Mulyono. Mereka adalah milik-Mu. Kami mohon Tuhan campur tangan melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dimakan dan diminum, agar melalui semua sarana ini, mereka memperoleh kekuatan kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan. Berkati anggota keluarga yang dengan penuh kasih setia melayani akan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati, jaga, lindungi dalam kesehatan keluarga. Terima kasih Bapa, saudara-saudara kami yang bergumul dalam kesehatan dirawat di rumah sakit. Tuhan berikan kekuatan kesembuhan para medis yang ada, dokter yang merawat pasien. Tuhan berikan kekuatan, ketenangan, ketelitian, agar obat yang tepat diberikan bagi para pasien, kesembuhan boleh diperoleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Yakinkan kami dalam Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kami yakin sakit apapun ada obat yang Tuhan berikan bagi kami melalui puji-pujian, melalui makanan, minuman, obat-obatan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga akan kehidupan pemerintah, bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, pakailah mereka ya Bapa sebagai alat Tuhan yang hidup, untuk menyuarakan suara kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa atas persekutuan ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas sukacita ulang tahun pelayanan anak, dan anak-anak kami dari PA yang diserahkan ke persekutuan teruna. Kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur kami. Inilah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Amsal 3 ayat yang ke-9 dan ke-10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap
dengan air buah anggurnya. Persembahan yang telah terkumpul dapat diberikan melalui koordinator sektor atau majelis jemaat yang terdekat, lalu kepada kantor GPIB Bukit Zaitun Surabaya, Jalan Bucangan Timur 3 nomor 27, atau melalui transfer ke rekening Bank Mandiri seperti tertera pada Warta Jemaat. Kantor GPIB Bukit Zaitun Surabaya buka pada hari Kamis sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai 12 siang. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita di dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Perkenankan saya akan menyampaikan kata sambutan atas nama Ketua Pelkat PA yang pada saat ini berhalangan hadir. Shalom, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan khususnya para orang tua yang saya hormati, di hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak yang ke-61, saya ingin mengajak kita semua menaikkan syukur dan terima kasih atas berkat dan kemurahan Tuhan sajalah pelayanan anak di Jemaat Bukit Zaitun Surabaya boleh terpelihara dan berjalan sampai hari ini. Meskipun secara online karena pandemi COVID-19. Memang jumlah kehadiran anak-anak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Yang biasanya kehadiran pada ibadah offline sebanyak 20 sampai 30 jiwa menurun menjadi rata-rata 5 sampai 10 jiwa dalam sekali ibadah online. Saya memahami kesulitan yang mungkin dihadapi sebagian orang tua yang bergumul dengan masalah kuota internet ataupun fasilitas lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah hari Minggu
pelayanan anak atau IMPA secara online. Tentunya ada beberapa faktor lain yang mungkin juga menjadi penghambat. Pendeta Dwight L. Moody, seorang hamba Tuhan yang terkenal dalam pelayanan penginjilan, pernah menyatakan bahwa apabila ia memenangkan jiwa seorang yang sudah lanjut usia, ia memenangkan sisa umur hidupnya. Tetapi apabila ia memenangkan jiwa seorang anak, berarti ia memenangkan seluruh kehidupannya. Anak-anak penting mengenal Tuhan sedari dini, bukan hanya agar mereka punya iman yang fundamental dan radikal, namun saat dewasa, mereka juga bisa memberitakan firman dan kasih Tuhan ke seluruh dunia, di mana mereka berkarya sesuai dengan rencana Allah. Alasan kedua, mengapa anak-anak penting mengenal Tuhannya sedari dini adalah karena di masa new normal, di mana segala sesuatu berubah menjadi go online, di mana akses dan informasi ke segala hal terbuka, anak-anak rentan dimuridkan oleh dunia. Orang tua, gereja, dan para pelayan anaklah yang membantu mereka paham akan apa yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, saya mengajak orang tua untuk memandang pentingnya pelayanan anak dan terus mendorong anak-anak untuk aktif terlibat mengikuti ibadah hari Minggu PA. Momen hari ulang tahun PA kali ini merupakan momen terakhir kepengurusan Pelkat PA periode 2018-2020. Karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan saya mewakili pengurus dan kakak layan Pelkat PA menyampaikan permohonan maaf sekiranya ada kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan selama pelayanan kami. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pendeta Dina Haba Akihari, para PHMJ, para majelis, para orang tua, anak layan, dan seluruh jemaat GPIB Bukit Saitun Surabaya. Selamat ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak, selamat melayani anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Salam, Ketua Pelkat PA 2018-2020.
Izinkan saya menyampaikan kata sambutan atas nama Ketua Pelkat Persekutuan Terluna yang berhalangan hadir. Shalom, selamat hari Minggu bagi saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Mewakili pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Terluna, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-61 bagi Pelkat Pelayanan Anak. Tuhan Yesus terus memberkati dalam kasih dan semangat pelayanan dimanapun adik-adik dan kakak-kakak layan sekarang berada. Kami hendak mengucap syukur di dalam suasana ulang tahun Pelkat PA yang ke-61 ini. Dan kami juga sebagai Pelkat PT hendak mengucap syukur di mana kami dapat mengalami pertambahan anak layan, di mana sejumlah 6 orang resmi menuju ke rumah layan yang baru, yaitu Pelkat Persekutuan Terluna. Semoga semangat adik-adik yang selama ini telah ditempa dalam Pelkat PA juga dapat terus diteruskan di pelayanan kategorial yang baru. Sebagai kakak layan, kami juga berdoa dan mengajak adik-adik layan yang baru juga dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan di wadah Pelkat Persekutuan Terluna. Tak lupa kami juga mohon dukungan dan doa dari para orang tua adik-adik layan yang baru ini supaya bisa meneruskan semangat persekutuan dan pelayanan yang telah dibina selama ini di Pelkat PA. Tak lupa kami juga berterima kasih atas sumbangsih dan kontribusi yang diberikan kakak-kakak layan Pelkat PA dalam membangun iman dan cinta kasih terhadap Tuhan Yesus dan juga melayani sesama. Oleh karena itu, kami resmi menyambut para adik layan, Ave, Osa, Steve, Aslin, Albert, Malvin, dan Yobel di dalam rumah baru dalam Pelkat Persekutuan Terluna. Dan teruslah bertumbuh dan berkembang dalam kasih Tuhan Yesus dimanapun adik-adik berada. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini.
Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup Mumpol. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61 sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan.